USF to the A, to the V to the fact. now we're watching Fearless and Voice. Iya. Mukanya aja udah begini. Iya, udah beda. Sendu. Ada apa? Kita lagi mendung juga. Cuacanya mendukung untuk kayaknya. Jadi hari ini kita bakal sharing sesuatu yang pakai lagu yang bakal kita namain, ini kontennya konten kita itu Galau FM. Galau FM ini kayak ya kalian seperti di radio ngobrol-ngobrol singkat terus pakai lagu, Sharing terus story kita gitu ya. story kita apapun ya, perjalanan cinta, perjalanan keluarga, tapi ini kita kerucutin sih kalau bisa kayak yang sedih-sedih. Kalau bisa sedih-sedih. Dan topik kita hari ini relationship. Ya. Siapa sih yang nggak pernah punya relationship kan? Ya. Kita sekarang 23, 25. Pasti punya cerita-cerita yang mungkin ngena gitu di hati. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi menjalani hubungan, entah itu hubungan yang toksik ataupun hubungan yang sehat, ya curhat aja di bawah ya. Sama kita di kolom komentar. Betul. Soalnya kita juga mau curhat sama kalian lewat konten ini. Siapa duluan yang mau ngambil bagian? Waduh. Emang alam semesta juga mendukung kita. Itu dia, universe with us. Ini no edit ya? Ini no edit. Nggak edit ya? Edit. Oke. Dari siapa dulu? Dari Wendra dulu deh. Mungkin ini boleh yang di belakang, gua nggak usah mention ini di belakang atau yang sedang gua jalani sekarang. Ya, gua pernah melewati ini. Yes. Gua singkat aja. Gua pernah ada di posisi dimana gua punya dia tapi nggak punya dia itu. Gua sama dia tapi nggak sama dia. Kayak Kalau lu bersama dia tapi kok kayaknya nggak memiliki seutuhnya gitu. itu. Jadi kayak saat dia sama gua mungkin ya gua miliki dia sebetulnya. Punya sosok. Terima kasih atas segala punya. Si universe ya. Jadi tapi saat gua lagi nggak bareng dia, mungkin lagi nggak spend waktu bareng, kayak dia lu siapa gitu, kayak nggak kenal gitu loh, sosok nggak kenal terus yang lain. Jadi Itu adalah sedikit banyak cerita. iya, intinya sih kita berdua sama-sama tahu gitu loh, kita ada di posisi kayak gitu, cuman kayak yaudah jalanin aja. Jadi lu cuma berlandaskan jalanin aja. Itu dia. Tapi nggak tahu gimana. Jadi tolong polemik Cinta tahu. Apa tuh? Aku tahu engkau. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayaran untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Jadi lagu itu Cukup mewakilkan lah ya sebagiannya perasaan gua saat itu. Awalnya tadi kita ceria ya, ketawa. Iya. Kita doang kita. Jujur ketawa ya. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Ketemu lagi ya. Dulu. Lebih ke kayak Jadi gue ya dulu sih, mungkin sekarang punya cerita yang agak berwarna. Jadi dulu kayak gue pernah ngerasain namanya kayak sakit, tapi kayak kok kayaknya bodoh gitu ya. Kayaknya dianya fine aja gitu. Mungkin kayaknya gue yang terlalu membawa perasaan sampai akhirnya gue sakit sendiri gitu. Sampai pada akhirnya kayaknya ini salah gue, karena bukan salah dia. Mungkin kayaknya gue yang terlalu berharap untuk dia tuh buat gue terlalu berharap gitu. Jadi gue pernah ngerasain yang sakit yang bener kayak anjir sakit banget sampai basiannya dulu kayak sampai nggak mau makan. Jadi ini kurus gara-gara itu ya? Iya, sekarang nih kurusannya jadinya. Kayak parah gitu gue sampai gue sumpah ini terus sorry gue kayak pernah
itu yang membuat lo seperti ini sekarang. Kayak gak bertemu kembangnya. Setoksik itu ya. Jadi kayak mungkin karena kayak cinta gitu membutakan segalanya ya, sampai akhirnya gue juga mikir, oh gue gini banget ya, apakah cinta itu motor ninja? Motor racing. Apakah cinta itu motor ninja? Ya, pokoknya gue ngerasa sakit banget dan itu kayak nggak terlalu ini sih. Gue terlalu maksakan kehendak gue. Iya. Pernah nggak sih kayak rasain Iya. maksakan kehendak lo yang Emang kalau gue pernah denger ya, kalau di mungkin ini sedikit kagak sedikit, it's okay ya. Gue pernah dapat ceramah kayak, emang kalau kita berharap ke manusia, siapapun itu, mau itu kakak kita, orang tua kita, keluarga kita, sekalipun orang yang terdekat dengan kita, emang selalu bisa mengecewakan. Makanya selalu naruh harapan, ya, amin. sejak saat itu kayak gue mikir kayak jangan terlalu fully true love sama orang itu kayak jatuh cinta terlalu dalam. Nah, itu cuma ngerasain sakit. Gak mungkin persembahan dari gue, tolong Z Buset. Apaan terus sih? gue kayak langsung Iya. Ini langsung masuk setiap masuk sesi lagu gue yang ditekan ini. Mainnya dari mana? Iya, gak ada latihannya. sakit Ulang. DJ Oh, di ingat. pernah sakit semuanya kan tapi tak pernah sesakit ini karena pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Ya. Jadi gue terlalu dalam sampai akhirnya sakit sendiri. Lagu yang cukup mewakili, tapi itu dulu. Iya. Sekarang udah lebih berwarna ya. Dari bulan. Banyak malu warna gue lihat. Ya, oke, next. Untuk melewati sesi galau efek selanjutnya. Akankah lebih galau lagi atau gimana? Apakah kalian mau sulit dulu? Coba kita dari seorang Dari Valdo. Dari setelan. Mungkin banyak yang belum tahu sisi Valdo yang gimana. Ya. Mungkin kalau gue dari sisi relationship mungkin nggak pernah ada yang ngerti gak sih, kayak gue nggak pernah nge-expose itu. Benar-benar nggak pernah nge-expose. Bahkan kalau misalnya gue bikin status atau bikin caption, mungkin yang tahu cuma orang-orang terdekat gitu. Kalau misalnya gue lagi ada rasa sama seseorang. Tapi ini gue mau ceritain waktu pertama kali gue punya kayak gimana ya, punya rasa falling in love itu kayak SMP. For the first time atau? Iya. Oh, untuk pertama kali jatuh cinta gitu? Sebenarnya waktu SD udah pernah, cuma maksudnya kayak SD kan ya tau lah ya. TK SD tuh ada aja sebenarnya. Oke. Biasa lah. Tapi waktu SMP tuh yang ngerasain kayak kalau kalian tahu film Heart, Oh iya, ya Nirina Zubir Gila, kayak kita bercinta, iya. ya itu tuh dimana gue merasa kayak film itu related banget ya. Gue merasa kayak jadi Nirinanya malah. Karena gue merasa kayak gue suka sama seseorang, tapi orang itu suka sama orang lain. Ini. Yuki Kato ya kalau versi junior. Iya. Yuki Kato. Udah tahu kan? Ya cuma aja. Terus udah gitu pas di SMP itu ya udahlah ya, kira kayak keep moving on aja, dan itu terjadi lagi di SMA gitu. Wah, Terulang, iya. Dengan orang yang sama. Beda-beda. Orang yang berbeda tapi case-nya mirip. Jadi ibaratnya gue udah deket, tapi dia udah punya cowok. Jadi jatuhnya tuh gue jadi kayak teman curhatnya doang. Cuma pas gue putus, pas dia udah mau putus tuh dia udah kayak gimana ya? Ibaratnya udah ada kode-kode gitu loh kayak dia mau putus tuh. Tapi pas udah putus nggak berapa lama langsung punya cowok lagi. Itu SMA. Kita sama itu cowok banget prosesnya dan bikin gue jadi kayak kenapa Tapi harus pas dia putus, dia cerita nggak dia suka sama cowok baru lagi tuh kali? cerita cuma dia nggak pernah ngomong siapa cowok itu gitu. Berarti maksudnya sekali lagi lu mengalami case yang sama, tapi terhadap seseorang berbeda, tapi kayak lu cuma jadi pelampiasan untuk tempat curhat. Iya, sempat dikasih
kayak sempat dikasih secercah harapan pada saat dia bilang gue mau putus, tapi dia selalu ngomong itu ke gue doang, ngerti gak sih? Curhat mau putusnya tuh ke gue doang, nggak pernah orang lain. Jadi gue merasa seperti kalau kayak sekarang. Tapi di saat dia kayak curhat sama lu merasa dia sayang sama lu, kayak care sama dia? Pernah gak ada ngerasa kayaknya dia suka gue nih, atau dia kayak ngerasa kayak gitu, kayak lu ngerasa spesial gitu? Iya. Kenapa? Soalnya kalau gue pikir kalau seseorang curhat tentang orang lain tapi kayak 1-2 orang itu kayak berarti dia percaya sama untuk ceritanya diceritain orang lain. Jadi lu pernah ngerasain? Kalau ngerasain mungkin nggak tahu ya, mungkin guanya kali yang terlalu berlebihan juga. Mungkin kayak gue ngerasa senang tapi senang sendiri aja gitu. Mungkin apa yang dia lakukan hal-hal kecil itu menurut gue kayak wah banget, tapi menurut dia kayak biasa aja. Mungkin dia terlalu baik sama semua orang. Ya, mungkin ya. Kalau kita ambil dari kacamata orang lain, yang Aldo ini orang yang humble banget. Maksudnya kayak dia welcome banget. Lu mau siapapun dari golongan manapun cerita sama Aldo pasti direspon. Asli followersnya Aldo pasti tahu itu semua. Dan gue yakin kayak bikin nyaman gitu loh. Nah itu dia, jadi kayak mungkin ya Sesuatu. dari kacamata si cewek tadi kan lo bilang ini kayak biasa aja. Mungkin dia ngeliat itu kayaknya oh kok Aldo sama siapa aja kayaknya emang begini gitu. Jadi kayak emang dia merasa gimana ya, daddy banget lah gitu ya, sosok seorang yang daddy banget gitu lah Aldo. Jadi Tapi itu kayak disalahgunakan. jadi, coba lanjut. Malah sampai dulu pernah ada cewek yang deketin gue duluan. Jadinya gue yang ngerasa, paham gak sih? Karena saking gue welcome semua orang, ini cewek deketin gue duluan, sampai bener-bener kayak ngajak jalan duluan, sampai segala macam. Bahkan ada yang sampai serem banget. Wendra tau lah, pokoknya beberapa kali gue dideketin cewek duluan. Itu udah kuliah. Dan itu serem banget, sumpah dideketin cewek duluan dan waktu itu pas gue kurus sih. Mungkin kayak pada tuh jadi sih. Iya, Kayak gue jadi pada jadi kayak kok Aneh gitu ya, jadi kalau gitu. tapi tidak ada masalah. Masalah. Tapi mungkin kayak tidak terlalu Mungkin terbiasa. lebih mungkin ya buat para wanita di luar sana, gue mewakili kita berempat mewakili cowok-cowok mungkin ya. Kalau kalian suka sama cowok mungkin jangan terlalu ditunjukin Kayak gitu. kode-kode Kayak sans aja gitu ya. Boleh kode sih dikit-dikit boleh. Nggak usah terlalu vulgar. Iya, jadi gimana? Tapi pada intinya gue itu tipikal orang yang susah move on banget. Gue tipikal orang yang setia sama orang yang gue suka. Bahkan kayak sampai sekarang tuh gue cuma punya kayak totally kayak 3 orang yang bener-bener nempel banget di otak lagi di hati gue. Oke. Selama ibaratnya lu sampai sekarang Dia sampai sekarang. So, what's Jadi apa yang ingin lu persembahkan di dalam FFP ini adalah Dalam impus. Baru ku sadar cintaku bertepuk sebelah tangan. sedih. Kau buatmu seluruh hatiku, Saya personal. seluruh hatiku. Udah lega? Ya. Ini kita mau bikin beneran gitu lagi. Ini beneran galau sumpah. Dia saksi lah, dia tahu semua. Siapa yang bikin konten ini? Masalahnya gue tahu siapa perempuan itu dan ya pokoknya gitulah. Jadi gue bener. Enggak, tapi kayak gue ngerasain kalau sorry kayak di antara kita dari berdua kayak dia bener-bener kayak nyanyi yang tulus banget. Tulus banget. Di kalau feminis kita sukses membuat teman kita sendiri jujur dengan perasaan. Beruntunglah wanita di luar sana yang mungkin jadi dambaan nantinya Aldo. Ya, tunjukkan dirimu gitu. Sekarang Mau take me out. Salah konten itu beda. Tiba-tiba Lanjut. Terakhir. Ini. Aduh. harus sih paling boom. Harusnya. Gue sih gak bisa menjanjikan ini paling boom, cuman ya gue berusaha untuk jujur aja dengan cerita dia. Oh nggak tahu ya. Coba. Kalau yang Kalau ini sama SMP kalau yang bisa tahu. sedih, kalau yang sedih-sedihnya sih kayaknya belum gue cerita. Oke, silakan subscribers kayaknya kan untung. Pokoknya gini ya, dari SMP ya ini boleh koin nggak sih yang ini? Oh iya, Berbeda gitu ya. Gue bisa membuka tangan gue gitu. Jadi kalau
SD pernah ngapain? SD SMP. Masalahnya kalau di kejadian gue ini, pengalaman gue ini, yang gue rasain itu tuh agak berbeda sih, karena orang-orang sekitar gue itu melihat ketika gue di SMP bersama yang istilahnya mantan gue lah ya, itu sesuatu yang kayak wah ini couple yang menginspirasi gitu loh. Gue nggak bisa bilang goals sih, maksud gue kayak ada karena gini, maksud gue dulu zaman gue pacaran itu gue termasuk salah satu cowok yang pacarannya itu tuh terlama men. Kayak setia gitu loh, maksudnya kayak gue dan dia tuh saling setia ya. Kalau misalkan gue SMP 3 tahun, berarti gue sampai SMA gue masih ngejalanin sama dia 5 tahunan lah pacaran. Total 5 tahun ya sebelum putusnya, benar putus ya. Kayak pernah putus sekali di kurun waktu 2,5 tahun, tapi balikan lagi gitu. Nah pokoknya cerita. Iya sebenarnya itu yang satu hal yang gue keselin sih. Satu hal yang gue sesalin, paling gue sesalin dalam hidup gue ya sebenarnya bisa balikan sama dia. Pokoknya gue ngerasa dulu tuh bener-bener ya dunia milik berdua sih, beneran itu terjadi sih dalam kehidupan itu gitu. Iya, namanya kan cinta kayak buta ini. Buta banget ya. Pokoknya ya kayak gitulah kurang lebihnya. Nah sampai di titik dimana kita SMP selalu bareng-bareng, SMA-nya ini yang punya banyak masalah, mulai melihat realitas yang di sekeliling itu tuh, oh sebenarnya pacaran tuh kayak gini, kayak gitu loh. Dan gue nggak tahu kenapa sih ketika itu ada masa dimana mungkin ya gue yang selalu ngerasa kayak menomorsatukan dia gitu loh. Gue ngerasa apapun yang gue lakuin itu pasti lebih baik sama dia, dan tapi karena kita SMK-nya pisah sekolah, jadi semua itu jadi nggak bisa kita lakuin lagi gitu loh. Ketika kita mau bareng-bareng terus ya kan. Sorry di orang posisi lu masih pacaran. Masih pacaran. Tapi bisa sekolah, dan di saat itu gue ngerasa fine aja, dan gue ngerasa kayak sampai di titik gini loh, teman-teman gue yang bilang gebetan itu di sono, udah lah main lain aja, banyak kan di sini yang cakep juga gitu. Racun itu menurut gue yang gak lah, lu basian lah semua. Gue sampai dia cium cowok itu di depan gue baru nyerah. Gue sampai ngomong kayak gitu men. Jadi kayak gue ngerasa dia si mantan gue ini mau lu berkat sama cowok, lu ngechat sama cowok lain, gue gak masalah, yang penting statusnya sama gue. Itu sih bener-bener kayak tolol gue banget lah kalau gue pikir naif banget ya gak sih. Dan itu terjadi kayak ternyata dia tuh ketika kita udah membangun relationship selama 3 tahun lah kalau dia, berarti kan selama 2 tahun ini tuh ya dia jadi yang bukan dia sebenarnya buat gue gitu. Jadi cocok juga ya. jadi yang gue dapetin adalah ketika dia berbohong. Tapi lu ngegapin. Ya bukan ngegapin lagi, kan dulu zaman di Twitter ya kan. Zaman di Twitter nih. Mention lagi Twitter. Jadi dia tuh ketika dia komentar apapun gitu loh, nge-tweet apapun soalnya Sensitif tuh kayak gitu sih. wah, gue ngerasa kayak itu bukan gua men, mesti bukan Iya. gitu. Ya udah, istilahnya 2 tahun itu banyak banget kayak yang cerita kejadian-kejadian. Dia kan punya geng ya di sekolah dia yang baru, kayak dia mau jalan lah sama gengnya. Gue bener-bener it's okay, gue gak masalah, lu jalan aja. Geng cewek semua. Yang gue baru tahu itu kayak oh setelah sepulangnya dia pergi sama gengnya itu nonton ada cowoknya gitu. Ya kayak cowoknya itu yang deketin dia gitu. Dan ya gue mikir juga itu masih nggak masalah gitu, kayak itu masih nggak masalah. Ya udahlah, gue kayak ibaratnya cowok yang tolol yang nggak masalah, gue disakitin, yang penting status itu masih ada gitu. Berarti dalam pemikiran lo tuh status tuh yang paling utama. Kenapa? Status itu yang paling Iya, bener banget. Sampai sekarang ya, maksudnya kayak ya sekarang sih udah mulai gue belajar dari yang kayak Indra bilang tadi kayak jangan terlalu cinta sama seseorang karena itu cuma manusia. Karena ya gue ngerasa sekarang ini kayak di kehidupan gue sekarang, Kamila juga gue udah ngerasa mulai nggak kasih, gue udah nggak bisa lagi kayak pacaran kayak dulu yang gue ngasih tuh 1000%-nya gue cukup kayak kasih 99% aja gitu. Yang nggak terlalu gue tuh mendewa-dewakan manusia gitu. Karena dulu tuh gue orangnya gitu banget, kayak gue apapun yang dilakuin gue ngerasa bener lah gitu, kayak gue ngerasa dia tuh yang paling bikin gue paling bahagia gitu. Jadi ya sekarang sampai di titik dimana pas gue tuh putusnya sama dia itu ketika dia mau lulus, jadi gue bener-bener gak ada masalah kan
kayak nggak ada masalah. Gue karena gini loh, ketika ada dia jalan sama cowok atau dia bohongin gue, itu nggak gue anggap masalah yang berarti. Makanya nggak ada masalah sama sekali gue tuh. Jadi kayak pas putusnya juga itu ketika dia decided untuk kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri ya, kayak gue gimana ya, gue mikirnya Itu pas kelas 3 mau ke kuliah. itu pas pacaran. Masih bisa kelas 3 kuliah. Sempet 6 tahun berarti. Tapi ini kan kayak kita kan udah mulai apa namanya, udah mulai renggang-renggangnya itu tuh dari Desember. Kan kalau kita kuliah kan udah mau Agustus lah, itu udah dari Desember. Gue putusnya itu dari Desember. Karena yang gue pikir Lu kayak agak gitu. Kayak kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri gitu. Kayaknya sama. enggak Apa jajan gebetan mantan lu dia? Teori konspirasi. konspirasi. Enggak, ini istilahnya kayak apa ya? Pokoknya di saat itu juga gue ngerasa ya udahlah ini kayak cukup sampai di sini. Dan itu benar-benar gue udah kayak membayangkan gitu loh, ya udahlah ini kayaknya jalan terakhir gue sama dia. Jadi gue jalan. Berarti itu bukan putus karena sebuah masalah. Bukan putus sama Karena karena kayak berantem gitu. enggak ada berantem sama sekali kalau menurut gue. Karena gue udah terlalu mungkin emang dulu ya gue ngerasa sayangnya tuh udah bukan cinta monyet lagi sih. Sayangnya tuh udah tulus bener-bener. Lu mau bahagia, yang penting lu bahagia lah. Gitu. Walaupun tanpa gue. Gitu. Jadi ketika pas dia ngomong itu, gue mau ke luar negeri. Dia bilang dia mau kuliah di luar negeri dan dia juga ngerasa dia takut gitu loh. Nah itu yang gue tanya kayak kenapa takut? Oke, jaraknya jadi pengalaman. Nah, karena beda sekolah aja udah kayak gitu men. Ngerti gak sih? Iya. Tapi sorry nih gua waktu beda sekolah, dulunya main-main kayak. Kayak main-main yang sampai jalan sama cewek sih enggak. Kalau misalkan chat pernah gue akuin, gue pernah chat juga sama cewek yang juga nyaman sama gue. Dan dia ngerasain takut itu tadi kayak dia takut nggak nyakitin gue lebih lagi gitu. Ya gue oke lah gitu sama alasan dia. Tapi di satu sisi yang bikin gue sama dia putus itu kan dia kan kuliah di luar negeri nih. Ini tuh yang bikin gue nyelekitnya gitu. Dia kan kuliah di luar negeri katanya dia alasannya. Tapi gue sama dia udah memutuskan untuk enggak. Dari sepanjang Januari, Februari sampai yang dia Agustus kan gue kuliah lagi. Ternyata dia malah jadiannya sama orang yang di Indonesia juga. Kayak kesel gak sih lu? Tapi akhirnya dia kuliah tuh. Kuliah di luar negeri tetap. LDR-nya sama orang Indonesia juga kayak. Kan dia mau ke luar negeri nih. Relationship. Untuk tidak menyakiti gue. Ya dong. Karena takut jarak. Karena takut jarak. Tapi sebelum dia ke luar negeri ya, gue gak ngerti sih dia jalan. Katanya tuh dari kapan? Pokoknya dari Juni itu. Gak tau gue lupa Juni atau Mei. Dia tuh udah jadian sama cewek yang Indonesia kan. Dan itu kakak kelas gue kan. Buset. Yang deket-deket gitu loh ya. Gue sih udah gak mempermasalahkan. Circle-nya gitu. Circle-nya. Kalau dia akhirnya Ya langsung karena itu kan ya gak ada masalah, gak ada apapun. Jadi gue memutuskan untuk waktu Desember itu gue yang ambil kebijakan kayak kebijaksanaan gitu. Gue udah gak masalah gitu. Made a decision. Kalau Yes. memang lu mau untuk gak menyakiti hati gue lagi ya gue gak masalah, gue melepasnya karena gue ngerasa juga gue yang terlalu dia udah mau melepas tapi gue yang kayak mau begini terus memaksain kehendak gue. akhirnya dia pakai decision. Kasihku. Januari kan? Oh iya, Desember Januari kan? Langsung Kalau lagu yang cocok sama dia sih banyak sebenarnya. Tapi yang paling cocok itu paling langsung lintas gitu. menurut gue yang paling cocok sih lagu Raisa sih. Coba. Raisa. Dari mana ya kuncinya? Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Yang tahu lagunya apa? Seolah janji dan kata-kata yang tak terucap kehilangan arti. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah terganti
bijaksana, mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya. Cocok banget sih, emang cocok banget. Itu cocok banget, sumpah. Totalin, pokoknya ya. Semoga kalian gak punya pengalaman yang sama ya. Oke. Ya pokoknya intinya setiap insan manusia tuh punya keterpaksitan masih Iya, ya. pasti yang mungkin tidak selalu baik dan mulus, gejolak-gejolak antara satu dan dua pihak itu memang harus disatukan untuk menjadi sebuah jalan keluar yang baru. Iya. Jadi jangan kayak oh ini berantem ya udah kelar gitu. Betul. Enggak, Gua nggak mungkin suka. masih bisa ada solusinya. Dan Harus ada perdamaian yang kayak misalnya kita udah menjalankan sesuatu hubungan sama dia itu ya nggak usah takut, nggak usah malu, apalagi kayak nyesel sih, nggak ada yang perlu nyesel gitu. Kalau bisa tuh malah kayak lu kenal sama dia baik-baik, ya berpisahnya kalau Baik-baik banget. Iya, karena ya jangan sampai lah karena lu berarti kan lu hubungan lu merusak gitu ya, hubungan lu merusak, merusak pertemanan, jangan sampai kayak gitu. Betul. Lu masih ada hubungan sama orang yang pernah hubungan itu? Masih dengan baik-baik. Fine-fine aja. Dengan baik-baik semuanya. Kita juga ini ya kita kan nggak mention orangnya kan. Iya. Semoga ya kalian yang semuanya sih tanpa terkecuali yang nonton ini bisa ngambil satu poin di mana ya. Pokoknya kalau kalian punya sakit hati sama Ah, orang, di jangan close up gitu ya, karena memaafkan itu susah tapi asik. Betul. Seru. Melihat dia Itu lah ya. Sulit tapi asik. Itu. Ya pokoknya itu mungkin kayak sebuah jalan yang harus dilalui untuk lo melangkah ke percintaan yang lebih sulit lagi gitu loh. Jadi Oh, iya. lu udah Bener, ngerasain, bener. lu udah ngerasain oh kayak gini, gue udah pernah ngerasain dia sakit yang kayak gini, berarti nanti next time kalau ngerasain itu kayak oh gue tahu cara nangis, cara ngatasinnya cara gimana. kayak gimana. Dan lagi-lagi sih ketika kita disakitin ya jangan balas dengan menyakiti orang itu juga. Ya kan? Tidak baik, tidak baik. Gue yakin lah gak cuma kita ini yang udah berumur anak SMP pun sekarang pasti punya pacar dan jangan sampai berakhir dengan bullying ya. Iya, terus drama-drama misalnya lu set tangan, aduh, gak ada yang Itu jangan banget. nggak keren sumpah. It's not cool, guys. Lu yang di sosmed, lu terluka, lu sakit, lu sedih, Lu nangis, lu storyin, aduh, nggak banget. It's a big no-no. Oke guys, pokoknya kalau kalian punya cerita apapun itu, Kita juga pengen kepoin cerita kalian di Boleh di kolom komentar, dan kalau merasa ini private banget, boleh email atau DM di IG Fav. atau mungkin kayak kita boleh cerita tapi tidak mention orangnya siapa namanya. yes. Dan kalau misalnya nanti kalian mau curhat dan banyak, bisa curhat di DM dan akan kita kasih solusinya, kita bantu untuk kalian mencari solusinya bareng-bareng. Jadi itu nanti kita balas lewat IG Fav juga tentunya. Yes, dan bisa aja di konten selanjutnya juga. Jadi kalau FM by Fav kali ini nggak berakhir sampai di sini. Itu masih part 1. Mungkin nanti ada senang dan lain-lainnya masih ding. Nggak harus sedih terus kan? Yes. Yay! So, this is the end of the video. Jangan lupa Like, comment, subscribe, di share juga. jangan lupa ya. Salam galau FM. Salam. Ya gimana? Like, comment, subscribe. Lah, share-nya enggak. Di share juga.